Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Taib zaman rahmatullah. Di sini kita akan menjelaskan dan menyebutkan perselisihan para ulama tentang darah. Kita sudah bahas dan menyinggung kemarin tentang najisnya darah. Ini sebagian para ulama. Taib. Darah di sini zaman rahmatullah. Ini beberapa jenis. Yang pertama adalah damul haid. Darah haid. Ini tidak dipungkiri. Tidak ada lagi perselisihan pendapat di antara para ulama bahwasanya mereka telah sepakat darah haid ini hukumnya apa? Najis. Dan termasuk najis yang sangat besar. Makanya para suami diharamkan untuknya menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid. Di mana Allah mengatakan wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati, mencumbui, menggauli istri kalian sementara mereka dalam keadaan haid. Ini sebenarnya pembahasannya sangat luas zaman rahmatullah. Cuma kita akan persempit mengingat waktu, kita belum masuk kepada pembahasan istinja dan istijmar, begitu pula dengan tentang wudu. Baik, tidak apa-apa zaman rahmatullah. Maka darah haid ini sepakat para ulama berdasarkan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW bahwasanya darah haid ini adalah merupakan darah najis. Ya, sehingga seorang wanita hendaknya mereka memperhatikan darah-darah haid mereka. Terlebih lagi kalau wanita ini banyak bergerak dalam rumah, sehingga dikhawatirkan darah haid yang mereka ditimpakan kepadanya itu bisa tercecer di tempat yang kita mungkin sholat di tempat tersebut. Maka sangat harus diperhatikan zaman darah itu. Baik. Kemudian ada darah yang kedua, adalah darah yang ada pada dalam diri kita. Kata para ulama, damul insan, darah manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula dengan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Wa huwa mukhtalifun fih. Maka para ulama mengatakan, adapun tentang darah manusia dari cerat ta'injo, maka di dalam perkara tersebut terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Fal masyhur 'inda ashabil madzahib al-fiqhiyah anna daman najis. Adapun jumhur ulama fiqih, saya akan bacakan. Adapun menurut jumhur mazhab fiqih bahwasanya darah yang ada pada diri manusia maka itu dikategorikan najis. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang kuat. Karena di sini dalam kitabnya disebutkan bahwasanya hampir mayoritas para ulama fiqih itu menganggap bahwasanya darah manusia kalau dia bercucuran maka dikategorikan darah tersebut najis. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, tidak semua kesepakatan para ulama atau kesepakatan manusia, misalnya ada sebuah perbuatan, manusia banyak yang melakukannya, namun kalau dilihat tidak ada dalilnya, maka jumlah manusia yang banyak ini bukan dalil. Saya ulangi zaman rahmatullah. Kalau ada perkataan, ada perbuatan yang banyak mayoritas kaum muslimin lakukan, maka jumlah mereka ini bukan dalil penghalalan perbuatan dan perkataan tersebut sampai perkataan dan perbuatan tersebut dibangun di atas dalil. Paham zaman rahmatullah? Paham tidak ini? Baik, sedikit, step by step. Kemudian dikatakan walaysa indahum hujjah. Jumhur ulama ini mengatakan darah manusia ini adalah sesuatu yang najis, bersamaan dengan itu tidak ada hujjah yang kuat pada diri mereka. Coba lihat zaman rahmatullah.
Kesepakatan para ulama, walaupun tidak ada hujah, akan tetapi hujah yang paling mereka pegang, sebagaimana yang kita sebutkan dalam surah Al-An'am kemarin, antum bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amu illa ay yakuna maitan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakan kepada mereka Muhammad, aku tidak mendapatkan dari wahyu yang aku telah diwahyukan kepadanya sesuatu yang haram dari orang yang memakan makanannya kecuali bangkai. Jadi bangkai zaman rahmatullah kita sudah bahas kemarin bahwasanya bangkai ini misalnya sapi tak sudah mati maka tidak boleh dimakan zaman rahmatullah. Baik. Kemudian daman masfuhan atau darah yang mengalir. Ini kita sudah bahas kemarin. Bahwasanya darah yang mengalir kemudian dibekukan, apa nak kata orang Makassar kah? Baluta. Kalau di Jawa juga ada dikenal. Saya lupa seraging apa ya? Ada di Jawa itu. Mereka mengambil darah sesembelihan, kemudian dibekukan, kemudian nanti dipotong-potong, sehingga orang sulit membedakan mana hatinya, mana limpahnya, mana darahnya. Dan ingat zaman rahmatullah, dama masfuhan ini sepakat para ulama ini tidak boleh dimakan. Aulah ma khinzir atau daging babi. Kemudian kita lanjut. Fastalzamu minat tahrimin najasa. Oleh karenanya berdasarkan dalil ini, jadi kalau antum mengatakan darah manusia itu hukumnya najis, sebagaimana surah Al-An'am ini 145, maka antum mengikuti jumhur para ulama. Baik. Kama fa'alu fil khamar. Sebagaimana para ulama mereka telah mengatakan khamar ini hukumnya apa? Khamar ini hukumnya najis. Padahal kita sudah bantah kemarin, kita sudah bahas sanggahannya bahwasanya khamar ini walaupun hukumnya haram tetapi dia tidak apa? Tidak najis. Harus dibedakan. Paham zaman dulu? Iya. Boleh dia haram, misalnya khamar ini haram, tidak boleh diminum, tapi dia tidak najis. Jadi ada sesuatu dia hukumnya haram, tapi tidak najis. Ada najis dan dia dijatuhi hukumnya haram oleh para ulama. Baik, kita sanggah. Ternyata zaman rahmatullah, ulama terdahulu ini telah disanggah oleh beberapa ulama al-mutaakhirin. Ulama yang sekarang. Di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani. Kemudian Syekh Albani. Kemudian Syekh Al-Utsaimin. Mereka mengatakan bahwasanya menyebutkan telah sepakatnya para ulama tentang haramnya darah itu tidak sabit. Artinya apa? Ihtimal. Apa artinya ihtimal zaman rahmatullah? Ada kemungkinan para ulama tidak bersepakat. Dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Sehingga zaman rahmatullah, kalau kita ingin lihat, ya, saya tadi membaca perselisihan para ulama, bahwasanya hampir-hampir saja ulama sekarang ini melihat bahwasanya darah yang mengalir dari tubuh manusia, misalnya sumpah aboka kilimanta, leba kisilapo, acera ki rupanta, kunanikana injo daraya najis balasiki. Karena apa? Setiap kali mengalir harus dilap dan berwudu kembali. Kalau tidak bisa berwudu, tayamum kembali. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani dan Imam Syaukani mengatakan sesungguhnya darah yang mengalir dari tubuh manusia, apapun kejadian yang menimpanya itu tidak najis. Dalil yang pertama, mereka mengatakan, silakan ditulis kaidahnya. Ini kaidah zaman rahmatullah. Annal asla fil asya' at-taharah. Bahwasanya hukum asal
dari segala perkara itu suci. Silakan dihafal bahasa Arabnya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Kuna tenak kuliah bahasa Indonesianya, bahasa Mangkasar jari tong. Yang penting kita paham. Annal asla fil asya at-tahar. Ini kaidah dalam hukum fikih. Hukum asal dalam segala sesuatunya itu suci. Hatta yaqumat dalil ala najasa. Sampai ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu najis. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan ini najis sampai dia mendatangkan dalil kepada kita. Sebagian para ulama mengatakan kaidah ini masuk dalam makanan. Hukum asal dalam sebuah makanan itu apa? Halal. Sampai ada dalilnya yang mengharamkan makanan tersebut. Jadi punya niat kesumpadeng. Niat tahu nakana itu tenak kulengan dan kamanjo. Maka orang yang melarang ini harus ditanya mana dalilnya. Jadi orang yang banyak melarang itu harus banyak menyebutkan dalil. Karena kenapa? Zaman terang tenak kulle sumpah dan rupa tawa. Nakana anne najis anne haram kecuali dia harus datangkan dalil. Berbeda hanya dengan ibadah. Hukum asal dalam ibadah haram. Sampai ada dalil yang kita dapatkan memerintahkan ibadah tersebut. Karena andaikan tidak seperti ini kaedahnya, maka semua orang bebas melakukan ibadah apa yang dia inginkan sebagaimana para pelaku cabul. Wahai zaman rahmatullah, bahwasanya asal sesuatu atau makanan ini suci sampai ada dalil yang menunjukkan sesuatu tersebut najis atau haram. Wala na'lam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi ghasli damin ghairi damin haid. Sementara kita tidak mendapatkan sebuah hadis yang qat'i. Apa artinya hadis qat'i? Dalil yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mencuci darah tersebut ketika mengalir kecuali darah haid. Jadi tidak ada satupun dalil qat'i yang kita dapatkan dari Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kita mencuci darah yang mengalir dari tubuh kita ketika darah tersebut keluar. Ini dalil yang pertama. Baik, yang kedua, zaman rahmatullah. Annal muslimina mazalu yusalluna fi jarahatihim. Ketahuilah, sampai detik ini orang muslim ketika dia mendapatkan sesuatu luka dari tubuhnya, maka mereka senantiasa sholat dengan luka-luka tersebut walaupun darah-darah mereka sementara keluar. Saya akan sebutkan. Contohnya misalnya siapa? Sahabat yang ditikam. Siapa zaman rahmatullah? Sahabat yang ditikam dengan 3 tikaman. Siapa dia? Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Satu ketika negeri Majusi ini ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab, maka Umar pernah berjalan di sebuah perjalanan dan dia mendapatkan siapa yang menikam Umar? Abu Lulu al-Majusi. Kemudian Umar tanya, ente ngapain wahai Abu Lulu al-Majusi? Ente lagi buat apa? Kata Abu Lulu al-Majusi, dia mengatakan, saya membuat sesuatu yang akan mengguncangkan dunia. Memang dia sudah siapkan apa? Sebuah belati, sebuah pisau yang bermata 3. Taib. Di solat subuh, zaman rahmatullah, maka merenseklah Abu Lulu al-Majusi di saf-saf yang pada saat itu sebenarnya kata para ulama al-muarrikhin, para ulama sejarah, dia mengatakan Abu Lulu al-Majusi ini datang di belakangan. Dan dia sudah menyiapkan belatinya yang bermata 3. Kemudian dia merensek ke depan. Ketika kaum muslimin sudah mau sujud, maka dia pun melompat ke depan dan mengambil belatinya dan dia menikam Umar sebanyak 3 kali tikaman. Baik, apa pendalilannya? Dan Umar ketika ditikam zaman rahmatullah, maka dia meminta izin kepada kaum muslimin agar obat di Baitul Mal
itu diberikan kepadanya. Coba lihat. Pemimpin kaum muslimin itu minta izin kepada rakyatnya, boleh tidak saya mengambil obat di Baitul Mal? Masih minta izin dalam keadaan sakarat. Maka diberikan, diantaranya susu dengan madu dicampur. Apa yang terjadi zaman rahmatullah? Umar pun meminum obat tersebut, namun apa yang dimakan dan diminum Umar langsung keluar. Saking kencangnya, kalau orang biasa sudah mati, sudah is dead. Hingga kemudian pendalilan kita adalah bahwasanya Umar ketika dalam keadaan sakit, beliau tetap melaksanakan solat. Ini mengajarkan juga kepada kita, mana tekamma besarnya sakit yang kita rasakan, tetap harus solat sampai hilang nafas ini. Jadi solat sama sekali tidak bisa tinggalkan zaman rahmatullah. Karena dia adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Punna baji ki sambayanta insyaallah baji ki ampi-ampeta. Punna pandra ki sambayanta tena mu harapan zaman rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya tentang kuatnya bahwasanya darah manusia ini tidak najis adalah seperti salah seorang sahabat yang dimana dia aronda di Bangia. Dia berjaga di malam hari. Ketika dalam keadaan solat malam, zaman rahmatullah, ada musuh yang mengintai sahabat ini. Kemudian sahabat ini dipanah oleh musuh. Ini panah sahabat tak. Panahan yang pertama, dalam keadaan solat ini, punakate mau natawa mengilamu. Di PPP rupanya. Sahabat ini dalam keadaan solat, dia dipanah. Dalam keadaan solat, dia rasakan dirinya dipanah, dia pun mencabut panahnya, dan kembali meletakkan panahnya dan meneruskan solatnya. Sementara darahnya mengalir. Coba lihat zaman rahmatullah. Kemudian selesai dipanah, tidak. Dia berdiri lagi di panah yang kedua. Dan dia mencabut kembali panahnya dan meletakkannya kembali. Di panah yang ketiga baru tersungkur. Coba lihat. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah yang kita sampaikan adalah ketika Sa'ad ibnu Mu'az. Jadi ada peperangan yang terjadi, yaitu ketika pengepungan kota Menidah yang terjadi ketika perang, sebagian para ulama mengatakan perang Khandaq atau perang Ahzab. Di mana zaman rahmatullah, orang-orang kafir dan munafik ini ingin menghancurkan kota Mekah dan Madinah. Saya ingin menjadikan menggarisbawahi orang-orang kafir sejak dahulu, sejak munculnya Islam, itu berusaha menghancurkan Islam. Berusaha memadamkan agama Islam. Andaikan agama ini tidak datang dari Allah, sudah lama selamat tinggal wahai Islam. Terakhir, ketika Sa'ad ibnu Mu'az ini ikut dalam perang Khandaq atau Ahzab, maka beliau ditombak oleh Hayyan bin Arqah. Ditombak di matanya zaman rahmatullah, tembus ini. Jadi memang dahulu orang tidak main-main. Ditombak sebagian para ulama mengatakan kena urat nadinya dan kena matanya. Jadi tombak itu tembus, matanya keluar zaman rahmatullah dari belakang. Sa'ad ibnu Mu'az. Baik, ketika Sa'ad ibnu Mu'az ini terkena tombak, maka mengalirlah darahnya, terus mengalir darahnya. Dahulu orang tidak ada yang namanya bius, tidak ada namanya menghentikan darah, kecuali dililipi dengan kain. Mengalir terus darahnya. Tapi kalau orang biasa sudah lama dead, langsung mati. Inilah sahabat. Sampai-sampai zaman rahmatullah, Sa'ad ibnu Mu'az ini ketika beliau meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. 70.000 malaikat yang mengiringi jenazahnya. Itulah Sa'ad dan diantara para sahabat ridwanullah jami'an. Satu kata kunci zaman rahmatullah. Kenapa sahabat begitu luar biasa? Karena mereka ketika beragama Islam tidak main-main, tidak setengah-setengah. Full, gas full para sahabat. Keimanan mereka tidak pernah merosot. Keimanan mereka selalu menanjak. Berbeda dengan kita. Hari ini beriman, besok futur lagi dan lebih banyak futurnya dan lebih banyak jatuhnya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah zaman rahmatullah sedikit pembahasan kita. Intinya adalah saya ingin katakan perbedaan pendapat di antara para ulama apakah darah najis atau tidak, saya kembalikan kepada antum saja. Karena saya juga bingung yang mana mau saya pilih. Tapi kalau ada pun saya, tetap saya mengatakan darah itu tidak najis. Dan kalau antum mengatakan darah itu najis, tafadhol, silakan. Dan besok-besok antum terluka, keluar, lap lagi, wudu lagi, atau tayamum. Tafadhol, silakan dipilih. Bagaimana antum memilih di antara dua pendapat para ulama,
yang kalau terjadi khilaf, itu khilaf mu'tabar, maka ala rohatikum, silakan dipilih sesuai dengan keyakinan antum masing-masing. Mafi muskilah insyaallah. Kita cukupkan jawaban rahmatullah pada kesempatan yang berbahagia. Nanti kita akan jelaskan sisa pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.